Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faradia Sabila Ramadana, NPM 21411120 dari MNJ 21 Gabungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi lingkungan. Mengenal apa itu akuntansi lingkungan? Oke. Jadi, akuntansi lingkungan adalah suatu pendekatan dalam akuntansi yang memperhitungkan dampak lingkungan dari aktivitas organisasi dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini melibatkan 3 hal. Ada pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan informasi mengenai aktivitas organisasi yang dapat berdampak pada lingkungan. Kemudian, di sini kita akan mengetahui tujuan utama akuntansi lingkungan. Tujuan utama akuntansi lingkungan itu ada 3 hal. Nah, oke. Yang pertama, mengidentifikasi, kedua, mengukur, dan yang ketiga, melaporkan informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan. Nah, ternyata akuntansi lingkungan juga memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang lengkap bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya, meningkatkan jumlah informasi relevan, dan meningkatkan kepercayaan mereka sehubungan penilaian yang lebih adil. Akuntansi lingkungan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dan meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian di sini ada faktor. Oke. Faktor apa aja yang mempengaruhi akuntansi lingkungan? Di sini ada 3 faktor, ada biaya konservasi lingkungan, ada keuntungan konservasi, dan ada profit dari kegiatan. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntansi lingkungan itu ada juga dari ukuran perusahaan, ada pernyataan standar akuntansi, manajemen lingkungan, dan regulasi akuntansi lingkungan. Tapi tetap sama tujuan utamanya, yaitu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan, serta memberikan informasi lengkap bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Nah, kemudian di sini ada beberapa konsep dasar akuntansi. Oke, di sini ada 8 konsep dasar akuntansi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada pengungkapan lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait dampak lingkungan mereka dalam laporan keuangan dan laporan keberkelanjutan. Informasi ini dapat mencakup biaya lingkungan, penggunaan sumber daya alam, dan upaya-upaya perusahaan dalam mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua ada biaya lingkungan. Nah, konsep dasar yang melibatkan pengukuran dan pencatatan biaya yang terkait dengan perlindungan lingkungan dan pemulihan dari dampak negatif. Ini mencakup biaya yang mematuhi regulasi lingkungan, pemantauan lingkungan, dan program keberlanjutan. Kemudian yang ketiga di sini ada akuntansi keberlanjutan. Akuntansi lingkungan sering terkait erat dengan konsep keberlanjutan. Perusahaan yang menerapkan akuntansi keberlanjutan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam pengambilan keputusan keuangan mereka. Nah, hal ini menyebabkan pemantauan dan pelaporan kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan. Kemudian yang keempat ada penilaian dampak lingkungan. Perusahaan dapat menggunakan metode analisis dampak lingkungan untuk menilai efek operasi mereka terhadap lingkungan. Ini melibatkan penilaian dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Kemudian pencatatan aset lingkungan. Beberapa perusahaan memutuskan untuk mencatat aset yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, seperti teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari aset mereka. Ini dapat mencakup teknologi hemat energi, peralatan daur ulang, dan investasi lain yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan. Kemudian yang keenam, ada biaya penyusutan lingkungan. Beberapa perusahaan mengakui bahwa sumber daya alam terbatas dan bahwa penggunaan keberlanjutan harus diukur dalam laporan keuangan mereka. Oleh karena itu, mereka dapat memasukkan biaya penyusutan untuk aset yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau peralatan yang bergantung pada bahan baku alam tertentu. Kemudian yang ketujuh di sini ada pembiayaan hijau.
konsep ini mencakup metode pembiayaan yang mendukung investasi dalam proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan. Pembiayaan hijau dapat dilakukan obligasi hijau, pinjaman berkelanjutan, atau instrumen keuangan lain yang didedikasikan untuk proyek-proyek lingkungan. Nah, konsep dasar akuntansi lingkungan ini membantu perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan dampak mereka kepada lingkungan dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa standar dan praktik akuntansi lingkungan dapat dibedakan di berbagai yurisdiksi dan sektor industri. Nah, itu adalah penjelasan mengenai beberapa konsep dasar akuntansi lingkungan. Kemudian, apa saja sih manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerapan akuntansi lingkungan? Nah, di sini ada meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek. Kemudian yang kedua, meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, menjaga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat, mengurangi biaya produksi sehingga dapat menurunkan jumlah beban operasional perusahaan. Kemudian yang kelima, memberikan informasi yang lengkap bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Serta yang keenam, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pihak luar perusahaan. Dan yang kedelapan, menjadi dasar acuan bagi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan menerapkan akuntansi lingkungan, perusahaan itu dapat memperoleh manfaat yang beragam, baik dari segi lingkungan maupun keuangan. Tapi perlu diingat bahwa tujuan utama akuntansi lingkungan tetaplah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan, serta memberikan informasi lengkap bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Nah, kemudian bagaimana profit dari kegiatan lingkungan mempengaruhi akuntansi lingkungan? Di sini ada kegiatan. Kegiatan yang dimaksud itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi profit dari kegiatan lingkungan itu dapat mempengaruhi akuntansi lingkungan. Kok bisa ya? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi akuntansi lingkungan adalah profit dari kegiatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya lingkungan, kinerja lingkungan, serta pengungkapan informasi akuntansi lingkungan juga mempengaruhi akuntansi lingkungan. Dalam penerapan akuntansi lingkungan, kegiatan lingkungan dilihat dari sudut biaya dan manfaat atau efek. Dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dan meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, profit dari kegiatan lingkungan dapat mempengaruhi akuntansi lingkungan, namun tidak menjadi tujuan utama akuntansi lingkungan. Begitu teman-teman. Kemudian pembahasan yang terakhir yakni ada apa saja sih dampak positif dari penerapan akuntansi lingkungan terhadap profit perusahaan. Nah, di sini ada beberapa dampak positif dari penerapan akuntansi lingkungan terhadap profit perusahaan. Nah, salah satu dampak positifnya adalah pengurangan biaya produksi, sehingga dapat menurunkan jumlah beban operasional perusahaan. Kemudian ada penerapan akuntansi lingkungan, dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dan meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada Kemudian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kemudian semakin besar pengungkapan akuntansi lingkungan, maka investor akan semakin meningkat penanaman modal sehingga profitabilitas yang diterima perusahaan pun meningkat. Kemudian perlu diingat bahwa tujuan utama akuntansi lingkungan tetaplah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melapor informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan serta memberikan informasi lengkap bagi mereka yang memerlukan atau menggunakannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi konsep dasar akuntansi lingkungan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.